Lagi-lagi Ambu Ana ramai diperbincangkan oleh warganet, terutama oleh para fans Kang Deddy Mulyadi. Kali ini tentunya dengan kasus yang berbeda. Ambu Ana terancam pidana 5 tahun penjara katanya. Karena Ambu Ana memakai mobil pribadi dengan menggunakan plat nomor polisi. Dan ketika dicek ke aplikasi Sambara, itu nomor mobilnya tidak ditemukan. Ya, dikarenakan Ambu Ana ini dulu mengusir Kang Deddy Mulyadi dan menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi, maka sampai sekarang tidak hentinya para netizen membicarakan beliau. Itu adalah suatu counter attack yang alami, ya. Karena siapa yang menanam pasti dia akan memetik hasilnya, ya kan? Atau bahasa apa yang pantas diucapkan kepada Ambu Ana ini, ya. Nah, ini semakin seru saja tentunya. Agar tidak penasaran, mari kita tonton pada video berikut ini. Check it out. Ane Ratna Mustika dikabarkan terancam 5 tahun penjara karena diduga memakai mobil pribadi dengan plat nomor polisi palsu. Bupati Ane kerap menggunakan mobil pribadinya, yakni sedan Honda Accord berwarna hitam dengan plat nomor polisi D1191TEK. Diduga plat nomor mobil tersebut palsu. Pasalnya dicek di aplikasi Sambara, nomor polisi mobil tersebut tidak ditemukan. Bahkan yang paling mengejutkan, dari pihak Samsat juga membenarkan jika nomor kendaraan itu tidak terdata. Namun saat dimintai keterangan, Ibu Bupati tersebut mengatakan begini, "Mobil sedan itu bukan milik pribadi saya. STNK bisa dicek juga atas nama Pemda Purwakarta," ungkap Ane Ratna Mustika kepada media. Lama tak terdengar kabarnya, mantan Bupati Purwakarta ini kembali menjadi sorotan. Bukan karena kiprah politiknya, melainkan karena dua hal yang kontras. Pernikahan barunya dengan seorang pejabat PLN bernama Iskandar, dan kasus hukum yang menyeret namanya dalam dugaan gratifikasi mobil mewah. Tangga mereka mulai mencuat ke publik, libatannya dalam kegiatan sosial bersama Pemkab Purwakarta semasa menjabat sebagai bupati menunjukkan dedikasinya terhadap pelayanan publik. Klaten, Jawa Tengah ini dikenal memiliki minat dan olahraga dan membaca buku. Pernikahan Iskandar dengan Ann pada 16 Desember 2023 menarik perhatian publik, terutama karena berlangsung hanya 3 bulan setelah perceraian Ann dengan Deddy Mulyadi. Namun, alih-alih tampil bersama suami barunya di depan publik, Ann justru semakin jarang terlihat. Namanya kembali muncul pada awal Februari 2025 ketika ia diperiksa selama berjam-jam oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta terkait dugaan gratifikasi berupa 1 unit Toyota Innova Hybrid. Mobil ini diduga diterima secara tidak sah saat Ann masih menjabat sebagai bupati. Dalam kasus gratifikasi yang menjerat Ann Ratna Mustika menjadi pukulan telak bagi karir politiknya. Di saat mantan suaminya Deddy Mulyadi justru semakin populer dan naik daun lewat gaya komunikasi yang jenaka dan belusukan merakyat, Ann justru tenggelam dalam skandal hukum dan sorotan gaya hidup elit. Pernikahannya dengan Iskandar, pejabat kaya dari PLN, malah menjadi bahan perbincangan publik, bukan sebagai momen bahagia, tetapi simbol pergeseran hidup dari panggung publik ke balik bayang-bayang kontroversi. Netizen ramai menyindir perbedaan nasib mereka. Deddy yang kini menyandang status duda justru menjadikannya bahan kelakar politik yang disukai masyarakat. Sekarang, musim duda memimpin Indonesia. Candanya di depan para pejabat yang mengundang tawa dan simpatik. Kasus dugaan gratifikasi mobil mewah yang melibatkan mantan Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika, sempat dihentikan karena pelaksanaan pilkada tahun lalu. Saat ini penyelesaian kasus didesak oleh aktivis anti korupsi. Beberapa LSM anti korupsi mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta Rabu siang. Mereka menuding lambatnya penanganan dugaan kasus gratifikasi mobil mewah yang diduga melibatkan mantan Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika. Padahal mobil diduga hasil gratifikasi telah disita oleh pihak Kejaksaan Purwakarta. Adanya dugaan gratifikasi mobil mewah yang jenis Toyota Zenix dan hybrid itu menjadi perkara di sini dengan pemeriksaan hampir 22 orang. Ini berjalannya setahun yang lalu, Pak. Jadi sudah begitu lama, bahkan bulan Mei kemarin, tahun 2024, sudah disita ini mobil. Mobil mewah ini disita oleh pihak kejaksaan. Nah, kita bertanya nih, kenapa sampai begini lama? Ini proses seakan-akan stagnan, berjalan di tempat. Kejaksaan Negeri Purwakarta menyatakan penyidikan sempat dihentikan lantaran terlapor menjadi salah satu calon dalam kontestasi Pilkada 2024 lalu. Ada juga pihak
Saya didesak pun pasti dikerjakan. Tapi semuanya butuh proses dan ada prosedur terkait hal itu. Pasti sampai saat ini kita masih melaksanakan prosedurnya. Jadi nggak usah didesak-desak. Kalau kemudian kemarin memang kita tidak bisa proses, kan sudah ada surat dari Jaksa Agung yang kalau yang tersangkut dengan penyidikan sedang mencalonkan diri, kita nggak boleh mengganggu supaya netralitas terjamin. Ini baru selesai kan kemarin penetapannya. Nah, kenapa teman-teman masih desak-desak? Kok usah didesak, kerjain lah. Pihak kejaksaan memastikan akan memproses kasus ini sesuai prosedur, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Mantan Bupati Purwakarta diperiksa kejaksaan selama 7 jam. Apa yang sebenarnya sedang diusut dalam kasus dugaan gratifikasi ini? Publik Jawa Barat kembali dibuat penasaran nih. Mantan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Purwakarta sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi. Ane datang sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat didampingi kuasa hukumnya dan baru keluar hampir 7 jam kemudian. Meski menyapa awak media, ia memilih tidak menjelaskan detail materi pemeriksaannya. Kuasa hukum menegaskan kehadiran Ane dilakukan secara sukarela dan kooperatif untuk membantu penyidik mengungkapkan fakta. Mereka juga menjelaskan ketidakhadiran pada panggilan sebelumnya karena alasan kesehatan yang telah diberitahukan secara resmi. Menariknya nih, di tengah proses hukum yang berjalan, publik ini menunggu transparansi dan kejelasan hasil penyelidikan ini. Karena dalam negara hukum, semua pihak kedudukan yang sama di depan hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurut saya pribadi, langkah aparat yang memproses kasus secara terbuka penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Di saat yang sama, kepemimpinan Jawa Barat di bawah Deddy Mulyadi yang terus mendorong tata kelola pemerintah bersih membuat publik berharap setiap persoalan dapat diungkapkan secara terang dan objektif. Menurut kalian, apakah pemeriksaan ini akan membuka fakta-fakta baru untuk selama ini yang belum terungkap? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jejak digital itu pedih, Cendra. Itu dijalankan oleh saya waktu itu sebagai istri Kang Deddy Mulyadi, bupati sebelumnya. Siapa lu? Tapi memang saya didorong oleh suami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kopi tozi. Tetapi juga saya tidak menyangka juga bahwa gerakan saya ke masyarakat itu berdampak secara politis, yang akhirnya masyarakat sangat mengharapkan bahwa estafet pembangunan Kabupaten Purwakarta itu dijalankan oleh saya waktu itu sebagai istri Kang Deddy Mulyadi, bupati sebelumnya. Siapa lu? Seorang Abu Ane sepertinya tidak mungkin menjadi bupati kalau bukan istrinya KDM. Itu banyak hal yang saya lakukan, terutama adalah interaksi saya dengan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Tapi memang saya didorong oleh suami saya. Saya didorong untuk maju gitu ya. Dan alhamdulillah betul dalam perjalanan proses pilkada itu saya menjadi yang paling banyak kemudian perolehan suaranya. Matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae. Kita tanyalah, tidak sedikit atau bahkan banyak, saya tidak berani menyebut mayoritas, yang memilih Abu Ane saat itu pada dasarnya adalah pendukung Kang Deddy Mulyadi. Tidak usah diceritakan berapa modal suami untuk menjadikan seorang istri jadi atau terpilih menjadi bupati. Moral, material, tenaga, pikiran, jaringan, pertemanan, dan lain sebagainya, serta sesuatu yang ditanam dari jauh-jauh hari. Misalnya kebaikan, hubungan baik, terumbu-terumbu karang yang dibangun. Paham ya, terumbu karang itu maksudnya rekan-rekan, teman-teman, sahabat, siapapun yang pernah berinteraksi dan menganggap bahwa Kang Deddy orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kopi tozi. Salam satu kopi dari kopi kita berkawan. Abu Ane siapanya Kang Deddy Mulyadi? Oh iya, salah nada ini. Abu Ane siapanya Kang Deddy Mulyadi? Kok setega itu ya, Bang, ngobrolin KDM padahal belum resmi bercerai. Saya juga tidak mau ikutan ngobrolin masalah keluarga ya, kalau ini memang masalah keluarga. Tapi kita lihat jejak digitalnya. Jejak digital itu biasanya agak pedih, Jenderal. Tonton video-video berikut ini selengkapnya. Kami serahkan kepada seluruh netizen kasta tertinggi dunia online untuk mengomentarinya atau sekedar membaca komentar teman-teman yang lain. Silakan. Teman-teman lebih cerdas dan Dulu ceraikan Deddy Mulyadi karena tak jadi pejabat. Kini Ane Ratna justru terancam penjara.
Ambu, wawancara. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Mantan Bupati Purwakarta sekaligus mantan istri dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yaitu Ambu Ane Ratnamustika, terancam di penjara, terancam jadi tersangka. Hal itu dikarenakan Ambu Ane Ratnamustika ini diduga terlibat kasus gratifikasi ataupun suap ketika Ambu Ane Ratnamustika menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Nah, Ambu Ane Ratnamustika ini diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Purwakarta ya. Padahal seperti yang kita ketahui ya, Ambu Ane Ratnamustika ini ketika menjabat sebagai Bupati Purwakarta sering sekali menyindir-nyindir Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi pun akhirnya menjawab sekarang ya, sindiran-sindiran dari mantan Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratnamustika. Saya kira Ambu Ane ini kualat kali ya kepada Kang Deddy Mulyadi. Lalu apakah Ambu Ane Ratnamustika ini benar-benar akan menjadi tersangka? Untuk informasi selengkapnya kita simak sama-sama videonya. Mantan Bupati Purwakarta, Ane Ratnamustika akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Purwakarta pada Senin pagi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya ke kantor kejaksaan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan dalam kasus dugaan tindak pidana gratifikasi berupa kepemilikan atau penerimaan kendaraan roda 4. Kehadiran Ane Ratnamustika langsung menjadi perhatian awak media dan masyarakat yang sejak pagi telah menunggu di halaman kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta yang berada di Jalan Siliwangi. Pemeriksaan terhadap mantan orang nomor 1 di Purwakarta itu pun berlangsung secara tertutup selama lebih dari 7 jam. Pantauan di lokasi menunjukkan Ane datang didampingi sejumlah penasihat hukumnya. Ia terlihat mengenakan hijab putih dipadukan dengan pakaian batik serta celana berwarna coklat saat memasuki area kantor kejaksaan. Suasana di sekitar lokasi terlihat cukup ramai dengan banyaknya wartawan yang ingin mendapatkan keterangan langsung terkait pemeriksaan tersebut. Setelah tiba di kantor kejaksaan, Ane langsung memasuki gedung pemeriksaan tanpa memberikan komentar kepada awak media yang sudah menunggu di depan kantor. Sementara itu, tim kuasa hukumnya tampak terus mendampingi selama proses pemeriksaan berlangsung. Pemeriksaan terhadap Ane Ratnamustika berlangsung cukup lama. Selama proses pemeriksaan, sejumlah awak media tetap bertahan di lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru dari kasus yang tengah menjadi perhatian publik di Kabupaten Purwakarta tersebut. Sekitar pukul 17.17 WIB, Ane akhirnya keluar dari ruang pemeriksaan. Ia kemudian berjalan menuju kendaraan yang telah terparkir di halaman kantor kejaksaan, yakni sebuah Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B2404 TJB. Situasi sempat ramai ketika para wartawan langsung menghampiri kendaraan yang ditumpangi Ane untuk meminta tanggapan terkait materi pemeriksaan dan status kasus yang sedang ditangani penyidik. Namun, Ane tidak memberikan banyak pernyataan kepada media. Musalesna berjalan. Ini ketika Ambu Ane menjabat sebagai Bupati Purwakarta ya, dia berpidato tetapi menyindir-nyindir Kang Deddy Mulyadi. Terus Pak Camat Pak Kades, tara kantos ngahutang DBH, tara kantos ngahutang siltap, terus tuh bager tuh sok telat tara salami abdi Bupati. Tapi terus bager teh kalau kesok diomongkeun wae. Bari jeung ulah dipepenak jeung warga masyarakat aneh-aneh. Ya, tapi di dieu mah alhamdulillah Pak Kadesna bager pisan. Tepuk tangan kamu Pak Kades. Pak Camat lagi bagus. Ya. Aya nu kitu padahal zaman abdi Bu, siltap tara telat, DBH dibayarkeun wae. Zaman kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh teu boga era. Ari kitu 2 tahun 1 tahun harusnya mah 3 tahun tapi nu 1 tahun terus dibayarkeun sarku abdi harita da akur keneh hari paman. Ku abdi dibayarkeun 28 miliar da bisi ditagih ku desa. Terus teu Pak Jaya ayeuna 2 tahun deui antepkeun tong dibayarkeun. Keur minta bantuan dewan ayeuna teh saha nu ngahutang saha nu kudu mayar. Matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae gitu kan, ini pencitraan wae si curik wae bari jempol teuing bener teh gitu. 2 tahun Pak Kades DBH zaman bupati baheula 2 tahun teu dibayarkeun. Zaman Ambu Ane mah can pernah DBH teu dibayarkeun. Nah, jadi itulah saudara-saudara sekalian. Jadi sebagai manusia, kita tidak harus mencaci maki, menjelek-jelekan orang yang baik gitu loh. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang menghina pemimpinnya di muka bumi ini, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Nah, maka bayaran Allah sangat kontan. Beberapa orang gitu loh, yang menghina Kang Deddy Mulyadi, bahkan memfitnah Kang Deddy Mulyadi, itu langsung saja beberapa detik kemudian diserang, ya kan? Diserang di media sosial. Hatinya pasti tidak akan tenang. Saya percaya itu, pasti dia itu hidupnya tidak akan tenang. Dan berbagai kecaman dari berbagai pihak juga dilayangkan kepada orang yang suka fitnah, menghina Kang Deddy Mulyadi. Dalam hal ini, mudah-mudahan Ambu Ane diberikan hidayah, segera tobat dan ya dia itu kembali ke jalan yang benar. Nah, bagaimana menurut kalian terkait
berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.